Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Batubara dengan NIM 240161135, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Puisi merupakan ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna yang mendalam. Puisi menjadi karya sastra yang istimewa, tentu karena penggunaan bahasa yang sangat padat dan menyatu dalam makna. Mengapresiasi sebuah puisi tidaklah cukup hanya dengan menikmati bahasanya, tetapi juga melihat apa yang telah digali oleh penyair di dalamnya. Dengan begitu, kita membutuhkan pengertian terhadap apa yang dipakai untuk membangun sebuah puisi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik pada puisi. Yang pertama adalah unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan memengaruhi puisi sebagai karya sastra. Unsur intrinsik puisi ini terdiri dari unsur batin dan unsur fisik. Yang pertama, unsur batin. Unsur batin puisi adalah unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Unsur batin puisi ini terbagi pada pertama, tema. Tema ini adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Yang kedua yaitu rasa ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Dan yang ketiga, nada. Nada ini adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Dan keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Selanjutnya, unsur fisik. Unsur fisik puisi adalah sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Unsur fisik ini terdiri pada yang pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam membangun puisi. Penulis memilih kata dengan cermat, dengan cara mempertimbangkan makna. Selain itu, kedudukan kata dalam suatu puisi dan keseluruhannya. Yang kedua, imajinasi atau daya bayang. Imajinasi ketika membangun puisi adalah pengungkapan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imajinasi visual, auditif, dan taktil. Dan yang ketiga, gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa dalam puisi yaitu bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan memakai kata-kata yang bermakna kiasan. Yang keempat yaitu bunyi-bunyi. Dalam puisi mengacu pada penggunaan kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa yang berbeda. Dan yang kelima yaitu rima. Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Keenam, ritme. Selain rima, dalam puisi juga diperlukan adanya ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak monoton bagi penikmat puisi. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi, yaitu latar belakang dari pengarang. Terdapat banyak macam unsur-unsur ekstrinsik puisi, antara lain aspek histori, psikologis, pendidikan, sosial, budaya, religi, dan keyakinan yang dianut. Unsur ekstrinsik puisi ini dijadikan sebuah puisi memiliki ciri khas dengan puisi lainnya. Yang pertama adalah aspek historis.
mengacu pada unsur kesejarahan yang terkandung dalam puisi. Yang kedua yaitu aspek psikologis, mengacu pada aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Yang ketiga yaitu aspek religi, mengacu pada keyakinan ataupun tema yang diangkat dalam puisi oleh pengarang. Dan yang keempat adalah aspek filsafat, yaitu filsafat yang berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra secara keseluruhan. Yang kelima adalah aspek sosial budaya, yaitu kondisi sosial yang terjadi saat menulis puisi. Jadi, dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang memanfaatkan bahasa yang indah dan bermakna untuk menyampaikan perasaan, pemikiran, dan pengalaman penyair. Untuk memahami dan mengapresiasi sebuah puisi, kita perlu mengenal dua aspek utama yang membangun puisi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi ini meliputi elemen batin seperti tema, rasa, nada, dan amanat, serta elemen fisik seperti diksi, imajinatif, gaya, bahasa, bunyi, rima, dan ritme. Unsur-unsur ini membentuk struktur dan keindahan bahasa puisi, menciptakan kesan yang mendalam bagi pembaca. Di sini, unsur ekstrinsik mencakup faktor-faktor luar teks puisi seperti latar belakang sejarah, psikologis, agama, filsafat, dan sosial budaya pengarang. Unsur ini memberikan konteks pada puisi, sehingga kita dapat memahaminya lebih dalam terkait latar belakang dan motivasi pengarang. Dengan memahami kedua unsur tersebut, kita dapat lebih menghargai makna yang terkandung dalam sebuah puisi, serta kita dapat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada audiens yang telah menonton video ini. Ingatlah, jika setiap langkah yang kita ambil adalah peluang untuk berkembang, belajar, dan bertumbuh, mari jadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran, setiap tantangan sebagai dorongan, dan setiap pencapaian sebagai motivasi untuk terus maju. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.